Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya jelaskan tutorial cara menggunakan Google Classroom untuk kepentingan PKK Maba 2020 Universitas Trunojoyo. Saya sudah login ke Google Classroom ya, tentunya dengan akun Trunojoyo seperti yang terlihat di sini, PKKMB Trunojoyo. Kemudian yang pertama saya jelaskan bagaimana cara membuat kelas, di mana kelas ini nanti kita analogikan sebagai kelompok ya, seperti yang sudah ada, misalnya kelompoknya nama daerah yaitu Mandangin, seperti ini sudah ada. Nah, cara membuat kelas itu Anda tinggal klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas ini ya, kemudian create class. Nah, di sini kan ada dua, ada join, ada create class. Karena kita mau bikin kelas, maka kita pilih yang create class. Nah, kemudian di sini diisikan nama kelasnya apa. Misalnya nama kelompoknya itu karena nama daerah ya, Burnih misalnya. Kemudian section ini sebenarnya diperuntukkan untuk kelas. Cuman ini untuk PKKMB tidak perlu diisikan. Ini maksudnya misal saya punya kelas kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kan bisa lebih dari satu kelas, sectionnya misalnya kewirausahaan A dan seterusnya. Cuman ini tidak perlu diisi, karena kan kita cuma butuh nama kelompoknya saja untuk PKK Maba. Kemudian tinggal pilih create. Nah, maka akan dibuat kelas atau kita sebutnya di sini kelompok Burnih. Ya, sudah jadi kelas kita. Cuman kelas ini belum ada isinya. Isinya cuman saya sebagai dosen atau sebagai guru. Nah, nanti yang bertindak sebagai dosen itu adalah teman-teman panitia, baik dari LO masing-masing kelompok. Jadi misalnya LO-nya Burne dan koordinator LO-nya atau si acara dan sebagainya. Berikutnya ini fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Ada Classwork, nanti saya jelaskan satu-satu. Classwork ini untuk membuat tugas ya, baik berupa kuis ataupun tugas uraian. Kemudian people itu di sini ada dua. Yang pertama teachers, yang kedua student. Nah, di teachers ini nanti isinya adalah panitia PKKMB atau LO atau koordinator LO atau siapapun yang bertanggung jawab di kelompok itu. Kemudian ada student ini nanti isinya pasti mahasiswa baru sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kelompok Burne. Oh, ini berarti di sini listnya adalah mahasiswa baru yang terdapat di dalam kelompok Burne. Bagaimana cara memasukkan student atau cara memasukkan teacher ya. Misal saya mau tambahkan teacher di sini, tinggal masuk ke people ini, kemudian tinggal tambah ini invite teacher, logonya plus ini. Misal saya tambahkan LO misalnya. Tentu pakai akun Trunojoyo ya. Saya di sini tambahkan akun saya sendiri. Nah, saya coba. Maka nanti invite, maka nanti akan dikirimkan invite ke email saya ini. Nanti saya tinggal buka email ini, kemudian saya join, maka saya akan jadi teacher di sini. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara memasukkan mahasiswa baru? Ada dua cara. Yang pertama bisa seperti tadi, jadi klik tombol ini nih, invite student ya. Jangan sampai salah di invite di teacher, nanti dia jadi guru. Di invite di student ya. Nah, kemudian dimasukkan NIM-nya ya, karena setiap mahasiswa baru itu nanti akan mendapatkan email dari student@trunojoyo.ac.id, tapi berupa alamatnya itu berupa NIM ya. Jadi tinggal diketikkan aja NIM-nya, misalnya 17. Nah, ini kan akan muncul listnya. Kemudian
03 misalnya dan seterusnya. Nah, tinggal di invite ini siapa nih misalnya, tinggal diklik kemudian di invite. Cuman yang ini tidak perlu di invite ya karena tidak tahu ini saya siapa. Nah berikutnya kan pasti ada banyak mahasiswa. Nah tinggal ditambah aja lagi 17 siapa gitu. Ya diketikkan nimnya. Memang agak repot kalau seperti ini karena kita harus memasukkan satu-satu. Cuman lebih presisi artinya lebih akurat siapa yang ada di kelompok ini dengan cara seperti ini. Itu cara pertama. Cara kedua gimana? Cara kedua yaitu melalui kode. Ya, seperti di sini ini kan ada kodenya nih. Atau di sini. Nah, ini ada kodenya. Ya. Nah, kode ini bisa Anda share kepada mahasiswa yang bersangkutan, mahasiswa baru yang dia kelompok Burne untuk masuk ke Google Classroom, kemudian join kelas, kemudian masukkan kodenya seperti itu. Jadi kalau tadi kan di sini ini kan ada join ya. Nah, kita tinggal join. Nanti masukkan kode kelasnya di sini, kode yang tadi itu. Nah, seperti itu. Cuman kelemahannya kalau pakai kode ini nanti siapapun yang dapat kode ya, yang dapat kode ini dan punya akun Trunojoyo dia bisa masuk. Jadi kita nggak tahu nih ini orang ini valid apa enggak seperti itu. Yang dapat kode ini. Nah, kalau saran saya sih jangan pakai kode tapi dimasukkan satu-satu seperti tadi. Yang bertugas memasukkan ya LO-nya seperti itu. Nah, kemudian cara menonaktifkan kodenya gimana? Ini bisa dinonaktifkan kodenya. Ya. Jadi kalau di setting tombol gear tadi, nah di sini kan ada kodenya. Nah, ini bisa di disable atau bisa kita reset dan sebagainya. Ya, kita bisa disable. Nah, nanti dia otomatis tidak bisa bergabung menggunakan kode. Jadi bergabungnya, nah ini sudah di class code di disable seperti itu. Bergabungnya melalui ini people kemudian invite seperti itu. Nah, itu terkait dengan cara menambahkan mahasiswa ya. Berikutnya fokus kita di class work misalnya. Nah, di timeline ini, di timeline sini ini, di kelasnya ini, di Burne ini, kita bisa melakukan diskusi ya. Atau kita bisa menambahkan materi. Misalnya saya posting di sini sesuatu gitu. Anggaplah misalnya penugasan gitu, penugasan ya. Penugasan misalnya tempe 3x3 tahu misalnya 2x3 dan seterusnya. Anggap ini penugasan. Nah, ketika kita post ini maka otomatis akan semua orang yang ada di kelas Burne ini atau di kelompok Burne ini akan dapat melihat ini gitu. Nah, gimana kalau misalnya penugasan ini kan sama Pak misalnya. Jadi antara kelompok Burne dengan kelompok Mandangin dan semua kelompok yang ada di PKKMB sama. Gampang, tinggal ini dipilih ya. Nah, ini kan ada Mandangin dan seterusnya. Tentunya nanti kalau misalnya banyak kelompok dia banyak ke bawah. Tinggal dicentang aja. Nah, kalau kita coba posting, maka postingan ini dia otomatis akan ada di setiap kelompok. Kita coba post. Nah, ini kan sudah ada di sini. Yang posting siapa? PKKMB UTM. Penugasan. Kemudian ini di kelas Burne ya. Kita coba kita lihat di kelompok lain misalnya di kelompok Mandangin. Ini kan tadi di Burne. Kita lihat di Mandangin misalnya. Nah, di Mandangin itu juga akan terposting seperti ini. Nah, jadi kalau sifatnya nanti teman-teman panitia mau memberikan pengumuman yang sifatnya umum untuk semua kelompok, tinggal seperti itu. Kalau satu kelompok aja, untuk Burne aja misalnya kepentingan LO sama kelompoknya misalnya
bikin, Rek, nanti malam kita video callan misalnya. Jam 18.00 misalnya. Nah, berarti dipostingnya di sini, di Burnih saja. Yang mandangin enggak usah dicetak. Seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Semua mahasiswa yang ada di kelompok ini pastinya nanti akan melihat itu. Pak, gimana kalau misalnya kita mau postingnya itu berjadwal? Nah, jangan di-post, tapi tinggal pilih tanda panah di sini. Kemudian bikin schedule. Nah, schedule-nya ini kita tinggal milih nih, mau dikirim tanggal berapa, ya. Kemudian jam berapa. Nah, kemudian pilih schedule. Kalau sudah di schedule nanti, maka otomatis dia akan posting atau dipublish ketika sudah waktu sampai di waktunya, seperti itu. Itu untuk posting. Nah, selain posting teks seperti ini, kita juga bisa menambahkan beberapa hal, misalnya seperti dari Google Drive ya, file dari Google Drive, bisa berupa link apa gitu, misalnya link penugasannya ditaruh di web gitu, bisa berupa file, artinya kita ngupload, atau bisa berupa video dari YouTube ya, nanti tinggal masukkan di sini, seperti itu. Jadi bukan hanya teks yang bisa di post di sini. Itu terkait postingan. Kemudian berikutnya classwork ya. Ini saya discard aja dulu karena nggak kita posting. Nah, di classwork ini ada beberapa hal ya. Kalau terlihat di sini dia bisa langsung ke Google Meet, Google Calendar, sama Class Drive folder. Nah, ini yang saya sebut kalau pakai Google Classroom itu akan terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Google Drive, YouTube, Google Google Doc dan sebagainya. Nah, setiap kita bikin kelompok baru seperti ini, itu di Google Drive kita, di akun Google Drive kita, otomatis akan dibuatkan folder. Ya. Otomatis akan dibuatkan folder. Nah, ini. Nah, ini folder Burnih ada di Classroom. Nanti file-file yang semua dikirim di kelompok Burnih dia akan masuk ke sini, ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung nanti filenya hilang atau gimana, tidak perlu bingung. Kalaupun ada penugasan mahasiswa mengumpulkan file, pasti tersimpan di sini. Ya. Lanjut ke classwork. Di classwork ini kita bisa bikin assessment tentu saja, kemudian kuis ya. Kalau assessment ini kan kita contohnya seperti ini. Kita bikin assessment misalnya. Judulnya apa? Tugas 1 misalnya. Kemudian instruksinya apa? Besok live YouTube pakai batik misalnya, dan seterusnya. Sama seperti biasanya kita bisa add link dan file dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa memilih ini hanya untuk kelompok Burnih saja atau semua kelompok di sini ya. Jadi jangan lupa nih, kalau untuk semua kelompok tinggal dipilih. Kemudian poinnya berapa? 100 misalnya. Jadi kalau mereka memenuhi tugas ini, maka mereka dapat nilai 100. Kemudian di sini ada deadline ya. Due date itu maksudnya deadline. Jadi terakhir dikumpulkan kapan? Misalnya kalau tugas satunya mengumpulkan resume gitu. Materi kemarin misalnya. Nah, tinggal kita kasih deadline di sini. Deadline-nya kapan? Tanggal 22 misalnya, atau tanggal 23 misalnya. Kemudian waktunya jam 11.59. Kalau lewat dari ini yang mengumpulkan, kalau kita kasih deadline ya. Kalau kita kasih deadline, maka otomatis nanti akan ditandai bahwa dia telat mengumpulkan tugasnya. Seperti itu. Nah, topik ini bisa ditambahkan atau tidak, terserah. Kemudian
sama di sini juga bisa kita assign langsung atau kita jadwal. Nah, kita bisa jadwalkan di sini atau disimpan dulu sebagai draft atau langsung di-assign gitu. Kalau sudah nanti tinggal di-assign misalnya. Kita assign. Nah, ini tugas 1 misalnya. Nah, ini kan di sini kelihatan karena belum ada mahasiswanya ya. Kalau ada mahasiswanya ini seharusnya siapa yang sudah melihat, sudah mengerjakan, dan sudah mengumpulkan itu ketahuan di sini. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya sudah ada. Nanti di sini ada listnya. Nah, kemudian kita bisa menilai. Contohnya seperti ini di kelompok lain ya. Nah, ini kan assessment sama kayak tadi. Nah, ini kalau sudah mengumpulkan nanti seperti ini. Oh, misalnya Nabila Aulia, dia sudah mengumpulkan. Kita tinggal lihat nih. Kalau ada filenya nanti akan disertakan file seperti itu. Terus kita bisa melakukan penilaian di sini. Nabila sudah dinilai misalnya. Kemudian Helmi, di sini kita bisa nilai. Dia sudah sesuai apa belum? Karena poinnya tadi 100 misalnya, kemudian kita kasih nilainya misalnya 60. Udah, berarti dia nilainya 60. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan catatan di sini. Bisa, kalau ini privat ya, artinya saya langsung memberikan catatan untuk Helmi. Tugas Anda kurang misalnya. Ini akan dikirimkan ke Helmi ini nanti. Seperti itu. Nah, jadi tinggal dinilai semua. Nanti nilai-nilai itu akan bisa diekspor ya. Akan bisa kita ambil nilainya melalui ini. Ya, jadi bisa di-download atau di-copy. Seperti itu. Kemudian berikutnya, classwork berikutnya, saya contohkan yang sudah ada ini. Saya bikin pretest misalnya. Nah, ini kemarin saya bikin pretest, dia terintegrasi dengan Google Form. Saya contohkan bikin baru ya misalnya. Saya bikin pretest. Kalau pretest itu kalau misalnya karena kebanyakan nanti kan kayaknya multiple choice ya. Kita bikin quiz assessment. Nah, kalau bikin quiz assessment, otomatis kita akan diarahkan ke Google Form. Nah, misalnya ini tulisannya judulnya quiz 1 misalnya. Instruksinya apa di sini? Kerjakan dengan benar misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian sama dengan yang tadi. Di sini ini mau dikirim kemana? Dikirim ke Mandangin saja atau ke semua kelompok? Kalau ke semua kelompok berarti di sini dicentang. Seperti itu. Ya. Kemudian poinnya berapa? Kalau dia berhasil menyelesaikan ini semua sekian soal misalnya poinnya 100. Kemudian ini sama. Ini deadline-nya. Saran saya sih kasih deadline. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung assign atau sebagai draft ya. Tapi sebelumnya kita edit dulu ini kuisnya, karena kan kalau kuis kan berarti ada soal dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk ini dicentang ya, di grade importing supaya nanti nilainya bisa kita ambil seperti itu. Nah, cara ngedit bikin soalnya gimana? Tinggal ini diklik, nanti akan dibawa masuk ke Google Form. Nah, akan dibawa masuk ke Google Form seperti ini. Kita tinggal edit misalnya. Ini kuis 1 misalnya. Tinggal dikasih deskripsi
pilih jawaban yang paling benar. Sudah. Nah, kemudian tinggal bikin pertanyaannya. Pertanyaannya misalnya, siapakah nama rektor UTM misalnya. Ini soalnya. Karena kita mau ini pilihan ganda, maka di sini kita pilih multiple choice ya. Meskipun di sini bisa kita misalnya ganti paragraf. Kalau paragraf dia berarti jawabannya panjang ya. Kemudian bisa short answer. Kalau short answer ini misalnya kita mengetikkan bukan memilih. Berarti nanti jawabannya berupa teks seperti itu. Kemudian checkbox. Kalau checkbox ini biasanya dia lebih dari satu jawaban benarnya. Kalau multiple choice itu nanti satu saja yang benar. Tuh. Kemudian kita isi pilihannya di sini. Misalnya Musyarif. Kemudian berikutnya misalnya Qadir misalnya. Atau berikutnya ini kan pilihannya. Pilihannya bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari 3. Tinggal tambahkan aja ke bawah misalnya. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus centang ini required. Artinya apa? Kalau dibuat required, ini tidak boleh dilewati, harus diisi seperti itu. Ini kan soal ya, jadi harus diisi kan. Maka kalau sudah seperti ini, kita tentukan jawaban yang benar nih yang mana nih gitu. Nah, selain teks, teman-teman juga bisa menambahkan gambar ya. Tuh, bisa gambar di sini. Cara menentukan jawaban yang benar yang mana? Siapakah nama rektor UTM, kan jelas Pak Syarif begitu. Nah, kita tinggal pilih nih answer key. Answer key itu maksudnya kunci jawabannya. Yang benar yang mana? Musyarif misalnya. Berarti yang benar ini. Kemudian dan. Nah, nanti kalau memilih selain Musyarif, maka dia dianggap salah. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa shuffle option order. Shuffle option order itu maksudnya begini. Yang muncul di mahasiswa nanti susunannya tidak seperti ini. Pertama Musyarif, kedua Qadir, dan seterusnya. Ini akan diacak. Setiap mahasiswa yang menjawab mengerjakan kuis ini akan diacak. Seperti itu. Kalau kita pilih tadi itu, pilih shuffle option order. Jadi ketika dilihat nanti oleh mahasiswa ini akan diacak. Jadi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Berikutnya kita copy nih misalnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapakah nama anaknya rektor UTM misalnya? Misal di sini ada Muhammad Ersa yang benar, kita ganti Muhammad Ersa misalnya. Yang ini dibuang. Kemudian di down ya. Sama required juga, kemudian kita shuffle option order juga supaya nanti teracak. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ini bisa diacak nih. Antara soal pertama dengan soal kedua itu bisa diacak, dan soal berikut-berikutnya. Jadi kalau mahasiswa mengerjakan soal ini, maka nanti pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2 di antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Seperti itu. Ini kalau kita cek kan seperti ini. Nah, ini kan diacak ya, diacak. Kemudian kita masuk di setting di kiri ini ya. Kalau kita mau collect emailnya, bisa kita collect emailnya, bisa dibatasi 1 kali respon. Nah, ini kan otomatis mereka harus login ya untuk mengisinya. Tentunya login dengan email Trunojoyo seperti itu. Kemudian presentationnya, nah ini show progress bar. Ini maksudnya misal ada 100 soal, nanti ada progress barnya. Mereka sudah ngisi berapa, kurang berapa. Kalau kita centang maka dia nanti akan tampil. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu shuffle question order. Shuffle question order itu akan mengacak urutan soalnya. Nah, ini kan kalau tadi
soal pertama, siapakah nama rektor? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, ini di-shuffle kan. Siapakah nama anaknya rektor? Jadi yang muncul di mahasiswa nanti beda-beda. Nomor 1 soalnya apa, pilihannya juga beda gitu. Kemudian nomor 2 soalnya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, tinggal di close saja. Ini kan sudah tersimpan ya. Jadi otomatis dia akan tersimpan. Nah, ini perlu diklik make this is a quiz. Sudah. Oke, sudah semua, tinggal di save. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita tinggal assign. Nggak perlu khawatir tadi tidak kesimpan, jadi itu otomatis kesimpan ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat di kuis ini, kemudian kita, ini kan sudah berubah nih. Kita lihat, nah, dia sudah kesimpan semua. Ini seperti itu untuk classwork ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Google Classroom ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang jadi panitia. Kalau kemarin yang ikut TOT materinya hampir sama seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.